Gubernur Kalimantan Timur datang ke Lembur Pakuan dan ketemu sama Kang Deddy Mulyadi, itu sowan ya. Kita masih ingat bahwa kemarin itu Gubernur Kalimantan Timur itu jadi rujakan netizen baik dari Jawa Barat maupun di luar Jawa Barat. Termasuk dari Kalimantan Timurnya juga ngerujak gubernurnya sendiri dibandingkan dengan KDM gitu ya. Karena waktu rapat bersama anggota DPR, Gubernur Kalimantan Timur bilang Kang Deddy itu gubernur konten. Sebenarnya apa yang dipikirkan oleh Gubernur Kalimantan Timur pada saat itu? Apa sih sebenarnya memuji ataukah sebenarnya tidak memuji KDM? Mari kita simak videonya. Play. Masih belum tergarap dengan baik. Belum tergarap dengan baik. Banyak sekali saya rasa Kang KDM, pokoknya top deh. Top Marco top. Iya. Jadi gini, yang pertama kan sudah dijelasin. Siap. Yang urusan kemarin di Komisi 2 kan sudah dijelasin. Siap. Saya tahu Pak Gub itu tujuannya muji saya. Oh, pasti. Kang Deddy gubernur kontennya top. Ya, top. Kan gitu loh. Tapi kan ini dunianya Siap, Kang, siap. dunia yang tidak bisa terduga. Jadi bisa jadi malah topnya hilang. Jadi kalimatnya yang ada aja gubernur konten. Itu problem. Dan kita sudah jelasin, nggak ada masalah. Waktu itu juga kita sudah jelasin. Maksud saya menjelaskan bahwa anggaran belanja dari 50 miliar kontrak media menjadi 3 miliar kontrak medianya. Oh, top. Sebenarnya saya ngejelasin kepada publik bahwa kalau gubernur mengelola media sosial dan media sosialnya digemari oleh masyarakat, maka gubernur itu sudah mengefisienkan belanja. Setuju. Nah, kita belanja, yang belanja itu biasa dikerjakan oleh orang lain, hari ini cukup dikerjakan oleh kita tanpa biaya. Mantap. Nah, ini Keren. kedua, saya tuh ke Kalimantan Timur nanti saya mau berkunjung membawa tim sejarah. Itu yang kita tunggu. Nah, kan karena kita lagi menyusun buku sejarah Sunda ya, bukan Sunda. hanya Jawa Barat tapi Sunda. Ada pertanyaan yang sampai hari ini masih kuat di pikiran saya. Apa hubungannya Kutai Kartanegara dengan Tarumanegara dan dengan sejarah Jawa Barat? Berarti mungkin kedepannya Kang Deddy Mulyadi akan meriset soal itu ya, akan cari tahu gitu apa hubungannya. Mungkin kedepannya bakal lebih asik lagi teman-teman soal Kalimantan Timur. Tapi kita akan tinggalkan soal Kalimantan Timur. Sekarang lagi santer banget itu dari MUI ya, MUI Jawa Barat karena mengeluarkan fatwa soal vasektomi, yang dimana ini bakal dicetuskan oleh Gubernur Jawa Barat yang nantinya bakal dapat bansos itu katanya harus vasektomi dulu atau KB pria begitu ya. Nah, ini dibuatlah fatwa haram oleh MUI Jawa Barat. Nah, bagaimana pendapatnya? Sebenarnya apa sih vasektomi ini gitu? Dan kita juga belum banyak ya mendengar penjelasan dari Kang Deddy Mulyadi. Terus pendapat masyarakat seperti apa? Kita simak beberapa video yang sudah kita siapkan. Ada tulisan haramnya. Ini kecuali di mahal tadi. Vasektomi hukumnya haram. Pokoknya intinya vasektomi di fatwa haram sama MUI Jawa Barat. Oh, tadi saya sudah jawab waktu di Purwakarta gini, kemiskinan itu satu rumah, 2 jaminan kesehatan, 3 jaminan pendidikan, yang keempat jangan terlalu banyak anak. KB-nya harus berhasil. Bagus, anaknya berapa? Anaknya 3, 4. KB-nya harus berhasil. Kemudian kalau tadi kan alternatifnya banyak. Apabila misalnya yang satu tidak diperbolehkan, laki-laki ber-KB banyak alternatifnya. Pakai pengamannya juga lebih mudah asal mau. Tinggal sekarangnya mau enggak ber-KB-nya gitu loh. Jangan bikin anaknya mau, tanggung jawabnya enggak mau. Nah, kadang-kadang kan kita sering lihat ya di videonya KDM, sering dibagikan oleh Kang Deddy Mulyadi itu bahwa ketika Kang Deddy Mulyadi ketemu seorang anak kecil di pinggir jalan, kemudian ternyata bapaknya nggak ada, katanya ditinggalin, yang anaknya banyak tetapi memang kesulitan dalam ekonominya gitu. Terus juga ada yang ya pengen buatnya aja gitu, pengen enaknya aja lah gitu, tanggung jawabnya agak repot. Akhirnya ekonomi tidak pernah naik. Begitu sih sebenarnya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi misalnya diantaranya satu, mematikan reproduksi kan. Yang kedua tujuannya untuk menghindari punya anak dengan cari perempuan lain kan seperti itu. Nah, kemudian kalau kemudian dipasang dan kemudian nanti bisa dibuka lagi dan bereproduksi lagi kan nggak ada problem. Coba lihat item-item. Saya udah baca kok. Artinya tidak saklek gitu loh. Ada itemnya. Nah, tinggal persoalannya adalah kebijakan untuk laki-laki berkeluarga berencana itu adalah kan bukan kebijakan permanen. Misalnya begini, ketika dia hari ini punya anak 2, kemudian nanti jadi kaya,
pengen nambah lagi, kan bisa lagi Dilepas. dibuka lagi, kemudian bereproduksi lagi. Dan kemudian juga ada yang salah pemahaman. Ada secara umum vasektomi seolah-olah laki-laki kehilangan daya kelaki-lakiannya, itu salah. Kejantanannya hilang gitu guys ya. Kejantanannya jadi menurun gitu. Gitu loh, pemahaman yang salah. Nah, makanya Menteri Kependudukan dan Keluarga Berencana harus jajarannya mensosialisasikan pada masyarakat. Lah kemudian gimana tuh pendapat masyarakat kalau misalkan ada vasektomi ini? Apakah masyarakat itu sepakat dengan vasektomi ini? Ya pastinya ada pro dan kontra tentunya. Jadi buat teman-teman sendiri bisa silakan tinggalkan komentar sepakat nggak soal ini dengan vasektomi ini. Jadi vasektomi itu katanya syarat menerima bansos. Jadi penerima bansos itu biasanya keluarga yang kurang sejahtera lah ya. Itu biasanya kan dapat bansos. Nah, tetapi anaknya banyak. Nah, pengen pemerintah itu supaya tidak nambah lagi gitu anaknya. Dengan mau vasektomi atau KB laki-laki gitu biar nggak beranak lagi, itu nanti dikasih bansos begitu ya. Ini gimana nih menurut para warga ketika ada vasektomi yang bakal diterapkan? Misal ini jadi ya. Saya pribadi tidak setuju lah kalau bantuan itu dikait-kaitkan dengan masalah organ tubuh lah. Intinya kalau memang mau ngasih bantuan aja, nggak usah ada embel-embel gitu. Demikian pandangan saya. Ya. Iya betul. Kenapa mesti dikaitkan dengan vasektomi kan? Saya kira nggak manusiawi lah. Memang dari dulu negara tuh selalu ngurusin hal yang selalu pribadi gitu ya. Tapi untuk kali ini setuju sih, karena kemiskinan ya itu akan berdampak panjang untuk anak gitu. Apalagi saya sebagai anak gitu ya, merasa kalau misalkan orang tua nggak punya apa-apa tuh rasanya ada kesempatan yang nggak bisa diambil gitu. Jadi untuk kali ini setuju sih, karena apalagi KB buat pria tuh efek sampingnya lebih dikit daripada KB untuk perempuan. Sebetulnya tanggapan dari kami pribadi soal KB pria itu ada bagusnya Pak. Tapi tolong perhatikan juga yang punya anak. Gitu. Masa kita tujuan nikah itu kan punya anak, terus harus pas mau menerima bantuan harus di KB pria, kan itu nggak adil Pak namanya. Jadi tolong ya perhatikan juga yang belum punya anak, apalagi baru punya anak 1, 2, atau 4 baru boleh mungkin di vasektomi gitu Pak. Tapi keren juga nih pendapatnya bapak-bapak yang terakhir ini. Pokoknya vasektomi itu adalah KB untuk pria, dan menurut beberapa masyarakat juga ada yang memang ya sepakat dengan itu, ada juga yang tidak sepakat dengan itu. Makanya silakan berkomentar untuk teman-teman. Ini sebenarnya cocok nggak diterapin? Kalau misal cocok, kenapa tuh alasannya? Kalau misal tidak cocok, juga boleh dengan alasannya. Silakan tinggalkan komentar dan jangan lupa untuk subscribe jika suka dengan channel ini. Nanti ketemu lagi bersama saya, Gusti Rival di Val FM.